Baiklah, bagaimana kabarnya hari ini Anda? Alhamdulillah, Bu. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lihat dulu kondisi kelas kita. Apakah sudah rapi bangkunya? Dan lihat sampah di sekitar mejanya ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Apakah Anda siap untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, Nanda, selain memancing kehadiran, Ibu lihat ada bangku yang kosong di sebelah Oli. Siapa yang tidak hadir, Oli? Riza, Bu. Kenapa Riza hadir? Tadi katanya sakit, Bu. Oh ya, terima kasih informasinya ya. Nah, Nanda, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gerak. Nah, siapa yang tahu apa pengertian dari gerak, Nanda? Saya, Bu. Ya, Ana, silakan. Gerak itu adalah perpindahan. Ya, benar sekali. Siapa yang mau menambahkan apa itu pengertian dari gerak? Ya, Liza, silakan. Gerak itu merupakan perubahan posisi atau pergeseran benda. Nanda, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai gerak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dan untuk pelajaran pertemuan pada hari ini, kita itu membahas mengenai hukum Newton. Di mana hukum Newton itu terbagi 3, hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada pertemuan ini kita cuma membahas 2 hukum Newton saja. Dan bagaimana hukum Newton ini menjelaskan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa yang tahu apa saja manfaat dari mempelajari hukum Newton ini? Oke, disingkat silahkan. Hukum gerak Newton itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk memahami fenomena yang terjadi saat beraktivitas, Bu. Nah, hukum ini juga membantu untuk melakukan berbagai pekerjaan. Ya, terima kasih ya Jessica atas jawabannya. Nah, benar sekali. Hukum ini dapat membantu kita dalam menjalani aktivitas. Di sini Ibu akan memberikan sebuah video, akan menampilkan sebuah video. Coba Anda perhatikan terlebih dahulu video yang Ibu berikan. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, siapa yang tahu kenapa orang yang berdiri tersebut terdorong ke depan? Ya, Bu. Ya, silakan Oli. Karena penumpangnya itu tidak pakai sabuk pengaman, Bu. Ya, bisa jadi. Dan ada yang mau menambahkan jawaban? Ya, Bu. Ya, silakan nanti Mungkin Pak. karena tubuhnya masih pengen maju, Bu, walaupun mobilnya sudah berhenti. Ya, benar sekali ya. Di sini terdapat dua orang yang sedang berada di dalam mobil. Nah, di mana satu orang itu berdiri tanpa menggunakan sabuk pengaman dan satu lagi orang ini duduk menggunakan sabuk pengaman. Di mana ketika mobil berhenti, orang yang berdiri ini terasa terdorong ke depan. Nah, jadi apa manfaat dari sabuk pengaman yang dipakai oleh seorang perempuan di sana? Tiba, apa yang sedang didiskusikan dengan Linda? Terkait fenomena yang tadi. Ya, coba Liba jelaskan yang sudah Ibu jelaskan. Tadi di dalam video tersebut terdapat 2 orang di dalam mobil, Bu. Yang satunya berdiri dan yang satunya lagi duduk. Ya, benar ya. Di sini terdapat orang yang sedang berdiri. Dia itu merasa terdorong ke depan karena mobilnya tiba-tiba berhenti mendadak. Nah, nanti kalau didengarkan lagi didengarkan ya. Oke. Baik Ananda, hari ini kita akan mempelajari hukum Newton kan? Nah, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran di mana Ananda diharapkan mampu menjelaskan konsep hukum 1 Newton dan 2 Newton secara
berdasarkan prinsip hukum 1 Newton dan 2 Newton. Nah, di sini Ibu memberikan satu contoh lagi. Di sini Ibu memiliki sebuah kertas dan kotak pensil. Nah, di sini Ibu akan meletakkan kotak pensil di atas kertas dan apa yang terjadi jika Ibu menarik kertas ini secara cepat. Coba Anda perhatikan ya. Nah, apa yang terjadi kira-kira pada kotak pensil tersebut? Tetap berada di tempatnya, Bu. Nah, kalau Ibu menarik kertasnya secara perlahan, apa yang akan terjadi? Ikut bergerak itu. Nah, benar sekali Ananda. Ini merupakan contoh penerapan dari hukum Newton 1. Ananda, Ibu di sini tidak akan melakukan metode cerang saja. Di sini Ananda akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Dari Diba ke sini kelompok pertama dan dari Liza ke Olive kelompok kedua. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya coba Anda bayangkan jika Anda berada pada tim investigasi kecelakaan. Nah, bayangkan sebuah truk mengangkut barang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan menurun. Nah, truk tersebut tidak bisa berhenti tepat waktu dan menabrak mobil di depannya. Berdasarkan laporan tersebut, truk membawa muatan berat dan remnya bekerja dengan normal, tetapi tetap tidak mampu berhenti tepat waktu. Nah, di sini Ananda akan memecahkan permasalahan ini dengan beberapa pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, silakan duduk per kelompok ya Anda. Lalu apakah ada kendala dalam membahas permasalahan? Tidak, Bu. Oke, didiskusikan. Untuk kelompok 2, apakah ada kendala dalam permasalahannya? Tidak, Bu. Masih diskusi sekarang. Oke, baiklah. Ibu tunggu 5 menit lagi ya Nanda. Baik, Ibu. Oke, Nanda, waktunya sudah selesai. Di sini Ibu harapkan Nanda akan menampilkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1 silakan. Ibu minta 2 perwakilan per kelompok. Nanda, waktunya sudah selesai. Ibu minta kelompok pertama menyampaikan hasil diskusi dari persoalan Ibu tersebut. Siapa yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Baik, silakan Iba. Baiklah, perkenalkan nama saya Farah Diba dari kelompok 1, di mana hasil dari diskusi kami untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang menyebabkan truk sulit berhenti meskipun remnya berfungsi. Jawabannya yang pertama yaitu truk sulit berhenti karena memiliki massa yang lebih besar sehingga memiliki gerak yang juga besar. Selanjutnya yaitu saat berada di jalan menurun, truk mendapat tambahan gaya dorong dari komponen gaya gravitasi ke bawah sehingga mempercepat gerakannya. Kemudian rem bekerja tetapi gaya gesek dari rem tidak cukup besar untuk melawan total gaya yang mendorong truk ke bawah. Nah, benar ya Diba. Untuk jawaban selanjutnya, Saya, Bu. silakan Isriana. Kenalkan, saya Isriana dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, yaitu bagaimana massa truk dan gaya gravitasi memengaruhi pergerakannya. Nah, jadi jawabannya kombinasi massa besar dan kemiringan jalan menyebabkan truk bertambah cepat atau percepatannya bertambah dan sulit dikendalikan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih Ananda. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri aplaus kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan Latifah. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2, di mana kami menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4.
Yang mana nomor 3, yaitu pertanyaannya, hukum Newton mana yang dapat menjelaskan terjadinya kejadian tersebut? Jawabannya hukum Newton 1, Bu. Menjelaskan mengapa truk terus melaju karena truk memiliki inersia. Dan tidak ada gaya total yang cukup untuk mengubah keadaan gerak secara cepat. Hukum Newton 2 menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Saat gaya rem tidak cukup untuk mengimbangi gaya dorong akibat berat dan inersia, truk tetap melaju. Pada soal nomor 4, apa yang bisa dilakukan agar truk bisa berhenti lebih cepat? Jawabannya yang pertama, mengurangi massa muatan, menurunkan inersia. 2, menambahkan jalur rem darurat di akhir turunan. 3, menggunakan rem angin atau rem tambahan. Yang keempat, menambahkan rambu peringatan dan pengatur kecepatan sebelum turunan. Yang kelima, mengubah permukaan jalan menjadi lebih kasar dan menambah gaya geseknya, Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya ya, Latifah. Mari kita beri aplaus untuk kedua kelompok. Kita telah melakukan diskusi. Nah, sekarang Ibu minta Ananda menyampaikan apa itu bunyi dari hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Latifah. Hukum 1 Newton dikenal sebagai hukum inersia atau keseimbangan, Bu, yaitu sebuah benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, good ya untuk Latifah. Selanjutnya siapa yang dapat menyampaikan bunyi dari hukum Newton 2? Saya, Bu. Baik, silakan Noli. Di sini dari hasil pembelajaran kita tadi saya dapat menyimpulkan bahwasannya bunyi dari hukum kedua Newton itu yaitu perubahan kecepatan pada suatu benda akan menimbulkan kecepatan yang sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Oke, terima kasih Olive. Jadi hukum Newton 2 itu perubahan kecepatan suatu benda yang menimbulkan percepatan yang sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, apa contoh penerapan dari hukum 1 dan 2 Newton tersebut? Silakan Liza. Contohnya, bola yang menggelinding di lantai akan terus bergerak hingga dihentikan oleh gaya gesek, Bu. Ya, bagus ya Liza, terima kasih. Selanjutnya, oke. Betul, di atas meja tidak akan bergerak kecuali dia diberi dorongan. Ya, seperti yang sudah kita contohkan tadi ya. Nah, ada lagi? Ya, Bu. Oke, Anda. Contohnya itu mobil kecil itu kan bisa melaju lebih cepat dibandingkan truk besar dengan mesin yang sama, Bu. Nah, benar sekali ya. Jadi itu merupakan beberapa contoh dari penerapan hukum 1 dan hukum 2 Newton. Ya, hari ini kita telah mempelajari apa itu hukum Newton 1 dan 2. Nah, di sini siapa yang dapat menyimpulkan apa itu hukum Newton 1 dan 2? Silakan, Istriana. Jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini dapat saya simpulkan jadi hukum Newton 1 ini menjelaskan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya luar atau inersia. Nah, untuk hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan benda bergantung pada besar gaya dan massanya. Oke, terima kasih Ananda. Adakah yang ingin menyimpulkan atau menambahkan kesimpulan dari Smiliana? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke. Nah, Ibu akan menyimpulkan sendiri tentang hukum Newton 1 dan 2. Nah, hukum Newton 1 ini menjelaskan tentang inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan geraknya. Nah, untuk hukum Newton 2 ini menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan suatu benda. Keduanya sangat penting untuk menjelaskan banyak peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, di sini Ibu akan memberikan kuis kepada Nanda. Ibu
Di sini Ibu akan menanyakan apakah kesan yang Ananda dapatkan dari pembelajaran hari ini. Apakah sangat seru? Seru. Wah, alhamdulillah ya, sangat seru. Jadi Ibu merasa senang Ananda dapat memahaminya. Oke, kita tutup pembelajaran